Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruang Inspirasi. Kita ketemu lagi di Ruang Inspirasi. Udah hampir 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena konten terakhir ada di bulan Desember dan sekarang kita ketemu di Januari. Mudah-mudahan belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik. Nah, yang biasanya kita sering dengar di awal tahun adalah resolusi. Biasanya setiap orang itu pengen punya resolusi apa nih di tahun 2025. Pengen langsing, pengen nikah buat yang belum nikah, pengen lulus kalau misalnya sekarang sedang menyusun skripsi dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan semua resolusi baiknya teman-teman semua Allah mudahkan sehingga bisa dicapai dan kemudian nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang hari ini kita sharingkan, balik lagi tadi mumpung masih awal tahun, adalah terkait dengan resolusi. Nah, ini yang belakangan ini saya coba beberapa tahun terakhir, mungkin sudah sekitar 4 atau 5 tahun terakhir, apa-apa saja yang mesti kita perhatikan saat kita menyusun resolusi. Sebenarnya memang kalau kita punya target besar sih, itu akan langsung jadi resolusi. Misalnya gini, tahun ini saya harus umroh, amin ya Allah, misalnya gitu ya. Atau tahun ini, ya tadi kalau yang belum menikah, itu kan resolusi besar gitu ya. Tapi yang mungkin selain yang tadi resolusi besar, biasanya saya tetap men-split resolusi di awal tahun itu menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu terkait dengan peningkatan kualitas kita sebagai hamba Tuhan. Jadi tentang ibadah biasanya saya akan split gitu. Biasa di awal tahun itu saya akan melihat apa saja yang sudah saya lakukan di tahun kemarin, dan tahun ini tuh biasanya saya akan paksakan menambah 1 atau 2 item. Jadi misalnya contohnya ya, kita sudah sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, sholat duha, qiyamul lail, sama baca Quran misalnya gitu. Nah, tapi kita belum sedekah setiap hari, minimal 2.000 misalnya gitu. Nah, itu akan ditambahkan item itu. Atau kemudian kalau tadinya kita belum sholat witir nih misalnya sebelum tidur, nah jadi ditambahkan sholat witir yang sebelum tidur gitu. Jadi ada penambahan ibadah yang tahun lalu tidak kita laksanakan dan tahun ini kita laksanakan. Atau boleh juga dengan misalnya semua sudah dilaksanakan nih, tetapi misalnya nih kalau sholat duha rokaatnya masih kecil, jadi tahun ini tuh ditambahkan yang tadinya masih 2 jadi 4 atau 6 rokaat gitu. Atau kalau sholat malamnya, karena tahun-tahun sebelumnya adalah melatih yang penting sholat malam dulu, jadi masih 2, udah ke bawah rutin. Nah, tahun ini ditambahkan menjadi 4, nanti jadi 6, nanti jadi 8 gitu. Nah, artinya yang pasti jangan itu aja, jangan begitu-begitu aja gitu. Jadi memang harus ada penambahan apalagi yang mesti kita tambahkan dari sisi kita sebagai hamba Tuhan gitu. Karena Tuhan kan kasih kita banyak banget, jadi kita terus kenapa mesti ditambahkan sedikit demi sedikit? Karena itu tadi yang bertahap itu biasanya jauh lebih konsisten nantinya daripada kita paksain langsung 12 tapi nggak kebawa misalnya gitu. Jadi mendingan 2 dulu, rutin 2 oke, tahun ini nambah jadi 4 dan seterusnya gitu, sampai nanti bisa mencapai nilai yang maksimal. Itu yang satu. Nah, resolusi yang kedua biasanya saya kaitkan dengan personal. Misal ya tadi mungkin kalau ada teman-teman pengen langsing misalnya gitu ya, jadi mungkin mulai diet yang sehat, mulai ada olahraga dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin pengen kalau saya pribadi memang pengen ngatur pola makan yang jauh lebih baik gitu, karena memang saat ini saya makan masih agak asal gitu, masih banyak yang mungkin makanan-makanan olahan dan lain sebagainya. Nah, itu saya biasanya tetap saya planningkan untuk tahun ini mencoba untuk bisa lebih baik lagi terkait sama pola makan. Itu terkait dengan personalnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ya tadi pengen langsing, pengen putih misalnya gitu ya, pengen perawatan biar pakai skincare yang yang udah mulai bagus gitu, terkenal ya, nanti bisa jadi kulitnya lebih putih jadi lebih glowing misalnya itu ya. Itu saya masukkan di part yang kedua. Artinya boleh-boleh saja kita akan memperbaiki penampilan misalnya untuk bisa jadi lebih rapi, terus kemudian lebih merawat diri. Nah, itu juga bisa dimasukkan di resolusi yang kedua. Nah, yang terakhir biasanya terkait sama pekerjaan. Nah, jujur kalau saya sih memang saat ini fungsional, pembimbing kesehatan kerja muda, doain segera running ke Madya, amin.
Artinya memang saat ini tidak berpikir untuk struktural, jadi memang fokus di fungsional. Nah, biasanya PR saya adalah gini, kan kita selalu berusaha gimana sih caranya kita bisa bekerja dengan baik gitu, terus kemudian memberi kontribusi terbaik gitu, tapi saya selalu yang jadi catatan saya adalah tapi saya nggak lupa sama fungsi saya yang lain. Itu yang benar-benar saya jaga gitu, jangan sampai saya disibukkan karena pekerjaan tersebut jadi saya lupa fungsi saya sebagai ibu, istri, dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya selalu berdoa semoga Tuhan menghindari saya dari kesibukan dunia, dan tahun ini gitu, khususnya tahun ini memang saya fokus pada dua hal, yaitu bekerja dan berkarya. Bekerja di sini adalah bagaimana saya mengerjakan seluruh tugas yang diberikan kepada saya dengan baik, artinya yang menjadi tupoksi saya kerjakan dengan baik, dan sisanya kadang kan nggak boleh misalnya gitu ya, kita cuma duduk aja terus kemudian gajian gitu ya, nanti nggak berkah katanya gitu. Jadi saya berusaha untuk mengisi itu semua dengan berkarya. Nah, berkarya ini kita meng-create something atau membuat sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memberi manfaat untuk masyarakat atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin korelasinya ada memang dengan jabatannya kita. Jadi kalau misalnya saya biasanya berkaryanya saya menyusun inovasi, apa sih yang mesti kita bikin yang nanti kira-kira kalau itu dikerjakan atau dilaksanakan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya kita gitu. Jadi jangan sampai kita datang terus kemudian duduk-duduk terus kemudian pulang gitu ya, nanti itu bisa berbahaya hasilnya. Jadi selain kita mengerjakan tugas yang memang diberikan dengan baik, mengerjakan dengan baik, membantu yang memang bisa dibantu, tapi sisa adalah kita berkarya. Itu resolusi tahun ini yang coba saya terapkan agar memang apa yang kita hasilkan, kita yang bawa pulang, yang kita dapatkan itu memang memberikan berkah untuk kita dan keluarga gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa coba yang yang punya waktu kosong bisa diisi dengan nanti berkarya, sehingga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kita sharingkan terkait dengan resolusi tahun 2025. Belum terlambat kayaknya kalau mau bikin atau mau menambahkan atau mau dikoreksi silahkan dikoreksi atau ditambahkan. Kalau memang dirasa tadi bisa diterapkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.